Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bahas salah satu bagian penting dalam sistem komputer dan microcontroller, yaitu tentang memori. Kita akan kupas mulai dari fungsi memori, organisasi dan tipenya, sampai program memori, RAM, EEPROM, dan juga contoh pengalamatan. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu, apa sih fungsi memori? Jadi, memori itu ibarat otak kecil di dalam sistem komputer atau mikrokontroler. Tugasnya adalah untuk menyimpan data dan instruksi, supaya sistem tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa memori, mikrokontroler nggak akan bisa jalan, karena dia nggak punya tempat buat nyimpen program atau hasil proses. Secara umum, memori punya tiga fungsi utama: menyimpan instruksi program, menyimpan data sementara saat program berjalan, dan menyimpan data permanen yang harus tetap ada meskipun listrik mati. Nah, di dalam sebuah mikrokontroler, memori biasanya dibagi jadi dua bagian besar. Yang pertama adalah program memori, tempat menyimpan kode program atau instruksi yang akan dijalankan CPU. Yang kedua adalah data memori, yang digunakan untuk menyimpan data, baik yang sementara maupun yang permanen. Kalau kita lihat dari tipenya, ada beberapa jenis memori. Ada ROM, yaitu memori yang cuma bisa dibaca dan isinya tetap walau listrik mati. Ada RAM, yang berfungsi sebagai tempat kerja sementara, tapi datanya hilang kalau daya dimatikan. Lalu ada EEPROM, yang bisa ditulis dan dihapus secara elektrik tapi tetap menyimpan data meski listrik padam. Dan yang terakhir, ada flash memory yang sering digunakan di mikrokontroler modern untuk menyimpan program utama karena bisa diprogram ulang berkali-kali. Program memori ini adalah tempat di mana semua instruksi program disimpan. Saat mikrokontroler dinyalakan, CPU langsung menjalankan perintah dari alamat pertama di program memori. Jenis memori yang biasa dipakai adalah flash memory. Contohnya nih, di Arduino Uno yang pakai mikrokontroler ATmega 328P, programnya disimpan di dalam flash memory sebesar 32 KB. Jadi setiap kali kita upload program dari Arduino IDE, file itu masuk ke bagian memori ini dan nanti dijalankan otomatis saat alat dinyalakan. Sekarang kita masuk ke RAM atau Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara saat program sedang berjalan. Semua variabel, hasil perhitungan, dan buffer data disimpan di sini. Tapi ingat, kalau listriknya dimatikan, semua isi RAM akan hilang. Di dalam RAM sendiri ada beberapa bagian penting, seperti register file untuk penyimpanan cepat, data memori atau SRAM untuk variabel program, dan stack, yaitu tempat menyimpan alamat pengembalian fungsi. Di ATmega 328P, kapasitas RAM-nya cuma sekitar 2 KB, tapi sudah cukup untuk sebagian besar program mikrokontroler. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Jenis memori ini unik karena datanya tidak akan hilang walaupun daya dimatikan, tapi tetap bisa ditulis dan dihapus lewat program. EEPROM biasanya dipakai untuk nyimpen data yang penting, kayak hasil kalibrasi sensor, pengaturan sistem, atau data terakhir sebelum alat mati. Masih di contoh yang sama, pada ATmega 328P tersedia sekitar 1 KB EEPROM yang bisa diakses lewat perintah seperti eeprom.write dan eeprom.read di dalam program Arduino. Nah, setiap data di dalam memori pasti punya alamat kayak nomor rumah gitu. Alamat inilah yang dipakai CPU buat baca atau nulis data. Proses ini disebut pengalamatan. Ada beberapa cara pengalamatan yang umum dipakai, misalnya immediate addressing, di mana nilai dimasukkan langsung di instruksi. Ada direct addressing, yang mengakses data dari alamat tertentu. Lalu indirect addressing, yang pakai register untuk menunjuk alamat. Dan indexed addressing, yang sering dipakai untuk ambil data dari tabel di program memori. Dengan sistem pengalamatan ini, CPU bisa kerja lebih cepat dan efisien. Oke, jadi kesimpulannya,
Memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi, supaya sistem bisa berjalan dengan benar. Program memori menyimpan kode, RAM menyimpan data sementara, dan EEPROM menyimpan data permanen yang masih bisa diubah. Struktur memori ini bikin mikrokontroler bisa bekerja dengan cepat, pintar, dan efisien. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan video pembahasan elektronik dan mikrokontroler berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.